Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 683. Kapal Kehampaan. Sekeliling halaman telah disegel oleh formasi yang dibuat oleh Luo Xiu dengan bendera formasi, sehingga apapun yang terjadi di dalam tidak akan terdeteksi oleh dunia luar. Binatang purba pelahap dewa yang bertengger di pundaknya tiba-tiba membuka mulut. Meski tubuhnya kecil, mulutnya terbuka sangat lebar dan langsung menelan Qi Fei dalam sekali gigitan. Perubahan mendadak ini membuat Ning Hanyu benar-benar tak siap, membuatnya semakin panik dan kebingungan. Adik kecil, tiba-tiba, suara yang familiar terdengar di telinganya. Qi Yurong pun bergegas masuk ke dalam ruangan. Kakak, wajah Ning Hanyu menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Pelahap dewa, serahkan padamu, ujar Luo Xiu sambil menepuk kepala binatang purba pelahap dewa di pundaknya. Setelah menelan inti ilahi tingkat dewa raja dari Qi Qiaoshan, binatang purba pelahap dewa itu telah berhasil mencapai tingkat dewa raja. Dengan kemampuan dan bakatnya, ia hampir tak terkalahkan di level ini. Dengan formasi yang menyegel tempat itu, tidak ada seorang pun di halaman yang bisa melarikan diri, bahkan dari keluarga Qi yang memiliki kekuatan tertinggi setengah langkah ke level Dewa Raja. Dalam waktu singkat, semua anggota keluarga Qi di halaman itu telah ditelan oleh binatang purba pelahap dewa. Semua ini terjadi tanpa diketahui oleh orang luar. Para anggota keluarga Qi yang berkumpul di halaman itu adalah para jenius muda terbaik keluarga Qi. Kini, semuanya telah dihancurkan oleh Luo Xiu dalam sekejap. Bisa dibayangkan, para tetua keluarga Qi pasti akan sangat marah hingga memuntahkan darah. Namun, semua ini sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Luo Xiu. Setelah membantu Qi Yurong menyelamatkan Ning Hanyu, ia memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan menuju dunia besar Tianlu. Jika ada satu hal dari dunia bawah yang masih mengganggunya, itu adalah Cazian. Namun, dengan luasnya galaksi, ia tidak mungkin mencarinya secara besar-besaran. Bahkan jika ia menemukannya, ia tidak tahu bagaimana memberitahu Xian bahwa Xiao Jiangming telah tiada. Ketiganya meninggalkan kota Kunsan. Di tempat yang terpencil dan aman, Luo Xiu berhenti. Setelah berhasil menyelamatkan Ning Hanyu, sudah waktunya bagi mereka untuk berpisah. Kau akan pergi begitu saja? Gadis kecil bernama Ning Hanyu itu tidaklah sederhana, suara sang tiba-tiba muncul di pikirannya. Ketika Luo Xiu membantu Ning Hanyu membuka segel di tubuhnya, ia menemukan bahwa gadis itu memiliki konstitusi khusus yang sangat selaras dengan hukum kehidupan. Menurut Sang, dalam hal bakat murni terhadap hukum kehidupan, Ning Hanyu jauh melampaui Luo Xiu. Konstitusi khusus ini tampaknya memang ditakdirkan untuk mendalami hukum kehidupan. Ini terjadi karena Ning Hanyu tidak memiliki bimbingan atau metode kultivasi yang tepat. Jika ia memiliki semuanya, kecepatan pertumbuhannya akan luar biasa cepat. Bakat seperti itu sangat cocok untuk tetap di sisimu. Meski kau menguasai 4 hukum tertinggi, tidak semua hal bisa kau lakukan sendiri, ujar Sang. Kata-kata Sang masuk akal. Dalam dunia seni bela diri, kekuatan individu sangat dihargai. Namun, sekuat apapun individu, selalu ada saat-saat di mana mereka merasa tidak cukup. Oleh karena itu, banyak klan dan sekte yang muncul. Contohnya Luo Xiu sendiri. Meski kekuatannya sangat hebat, ia masih perlu berlatih dan bepergian. Ketika ia tidak ada, markasnya diserang, dan keluarga serta teman-temannya diculik. Tujuan Luo Xiu mendirikan sekte Tarsuna adalah untuk melindungi keluarganya. Namun, seiring peningkatan kekuatannya, musuhnya juga semakin kuat, membuatnya terus merasa terbebani. Ning Hanyu adalah orang dengan bakat tertinggi yang pernah ditemuinya. Dibandingkan dengan tubuh iblis Hu Qingqing atau tubuh Yin Xuan Bing, Qian Sui, bakat Ning Hanyu jauh lebih luar biasa. Teknik dewa perubahan berasal dari hukum kehidupan yang esensial dan mendalam. Jika diajarkan kepada Ning Hanyu, dengan bakatnya, ia akan tumbuh dengan cepat dan mampu menghadapi tantangan besar. Ketika pikiran-pikiran ini berkelebat, Qi Yurong yang melihat Luo Xiu berhenti, langsung tahu bahwa ia hendak pergi. Kakak Ye, apakah kau akan ke Gunung Kunlun untuk naik kapal kehampaan menuju dunia besar Tianlu? Qi Yurong bertanya. Tatapan Ning Hanyu juga tertuju pada Luo Xiu. Selama perjalanan, ia telah mendengar cerita kakaknya tentang Ye Haoran. Misteri dan kekuatan pria ini membuatnya sangat penasaran. Selain itu, ia merasakan aura nyaman dan menarik dari Luo Xiu, suatu resonansi dengan hukum kehidupan. Ya, aku memiliki urusan penting di dunia besar Tianlu, jawab Luo Xiu. Bolehkah aku dan adikku ikut bersamamu? Tanya Qi Yurong. Pertanyaan ini telah ia pikirkan matang-matang. Keluarga Qi dapat menemukan mereka dengan seni rahasia darah. Setelah insiden besar ini, ia tahu bahwa mereka tidak mungkin lolos dari pengejaran keluarga Qi. Karena itu, ia memutuskan untuk ikut dengan Luo Xiu.
Meskipun keluarga Qi adalah kekuatan besar di dunia bintang sentian, mereka tidak berarti apa-apa di dunia atas. Dunia besar Tianlu. Kedengarannya menarik, Ning Hanyu berkata dengan antusias. Berbeda dengan Qi Yurong yang lebih tenang, Ning Hanyu lebih ceria dan penuh semangat. Kalian yakin ingin ikut denganku? Tanya Luo Xiu. Qi Yurong mengangguk yakin sambil tersenyum pahit, kalau kami tetap di sini, cepat atau lambat kami akan tertangkap. Seorang dewa raja dan banyak jenius telah mati. Para tetua pasti tidak akan melepaskan kami. Apalagi, adikku memiliki konstitusi khusus yang sangat cocok dengan hukum kehidupan. Para tetua keluarga selalu menginginkan tubuhnya. Jika tertangkap, mereka mungkin akan menggunakannya untuk membuat pil. Qi Yurong tidak menyembunyikan tentang konstitusi khusus adiknya. Setelah berbagai peristiwa yang terjadi, ia sangat percaya pada karakter Luo Xiu, bahwa dia tidak akan memiliki niat buruk terhadap tubuh adiknya. Konstitusi tubuh yang menguasai hukum atribut kehidupan memang bahan yang bagus untuk membuat pil, ujar Luo Xiu sambil tersenyum. Saudara Luo Xiu, kau tidak akan menjadikanku bahan pil, kan? Ning Hanyu bertanya dengan wajah ketakutan. Ia sudah mendengar dari kakaknya bahwa Luo Xiu memiliki kemampuan membuat pil. Tentu saja tidak, malah, aku bisa membimbingmu dalam berlatih. Tidak akan lama, kau pasti bisa mengejar kekuatan kakakmu, ujar Luo Xiu dengan senyum penuh keyakinan. Benarkah? Mata Ning Hanyu berbinar. Karena konstitusi khususnya, keluarga Qi tidak memiliki metode kultivasi yang sesuai untuknya. Selama ini, Ning Hanyu hanya bisa mengeksplorasi hukum kehidupan sendiri, sehingga kekuatannya tidak pernah berkembang pesat. Ia hanya mencapai tingkat dewa langit tertinggi, belum mencapai dewa raja, sehingga dengan mudah ditangkap oleh keluarga Qi. Mendengar kata-kata Luo Xiu, Qi Yurong tak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Ia pernah menyaksikan langsung kekuatan Luo Xiu, yang menguasai 3 hukum tertinggi. Apakah mungkin dia juga ahli dalam hukum kehidupan? Dengan kekuatan tingkat 7 dewa raja, Qi Yurong hampir mencapai tingkat 8. Ia merasa hampir mustahil bagi Ning Hanyu untuk mengejar kekuatannya. Baiklah, mari kita pergi, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Ia mengeluarkan sebuah kapal perang berwarna tembaga keunguan dan terbang menuju Gunung Kunlun. Kapal perang itu adalah salah satu rampasan perang dari para ahli yang pernah ia kalahkan. Penyelamatan Ning Hanyu di kota Kunsan tidak memakan banyak waktu, sehingga Luo Xiu masih memiliki cukup waktu. Di perjalanan menuju Gunung Kunlun, Luo Xiu memberikan sebuah slip giok kepada Ning Hanyu. Slip itu berisi teknik kultivasi tingkat Dewa Kaisar bernama Senyu Yonghengjing atau Kitab Keabadian Semesta Dewa. Dewa Senyu, seorang Dewa Kaisar yang memimpin zamannya, menciptakan dunia besar Senyu, salah satu dari 3000 dunia besar yang paling unggul. Dewa ini mencapai pencerahan melalui hukum kehidupan, membawa hukum ini ke tingkat tertinggi, yaitu tingkat 10. Kitab Senyu Yonghengjing berisi pengetahuan mendalam tentang hukum kehidupan, yang didapatkan Luo Xiu melalui proyeksi reinkarnasi. Meski siklus reinkarnasi purba telah runtuh, esensinya masih ada dalam hukum alam semesta. Proyeksi ini memungkinkan Luo Xiu mendapatkan teknik, seni rahasia, atau kemampuan ilahi yang sesuai dengan kekuatannya. Namun, ia tidak dapat mengakses ingatan atau rahasia dari para ahli hebat zaman dulu. Meskipun kitab ini tidak langsung memberikan metode untuk melampaui tingkat Dewa Raja, jika Ning Hanyu bisa memahami kitab ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Hanya dalam sehari, Ning Hanyu menunjukkan kemajuan luar biasa dalam pemahaman hukum kehidupan, berkat bimbingan Luo Xiu. Meski kekuatannya tetap di tingkat Dewa Langit, kemampuan bertarungnya telah setara dengan tingkat menengah Dewa Raja. Hukum kehidupan, dengan keunggulan utama pada perlindungan dan pertahanan, membuat Ning Hanyu bahkan mampu menahan serangan penuh dari Qi Yurong yang berada di tingkat 7 Dewa Raja tanpa terluka. Sementara itu, di Gunung Kunlun, hari itu, Luo Xiu berdiri di atas dek kapal. Dengan jubah hitam putihnya yang berkibar tertiup angin, ia memandang gunung megah yang menjulang di kejauhan. Gunung Kunlun dikelilingi pegunungan yang memanjang seperti naga raksasa yang berbaring di bumi, mengandung energi alam yang luar biasa. Gunung Kunlun sendiri adalah puncak tertinggi, seluruhnya tertutup salju putih yang menjulang menembus awan. Tak lama, mereka tiba di puncak Gunung Kunlun, di sebuah alun-alun besar tempat beberapa kapal raksasa terapung berlabuh. Jadi ini kapal kehampaan, besar sekali, ujar Ning Hanyu dengan kagum. Sebagian besar tubuh kapal-kapal itu tersembunyi di balik awan. Bagian yang terlihat saja sudah sebesar daratan melayang. Pembuatan kapal kehampaanan ini sangat mahal dan hanya mungkin dilakukan oleh kekuatan besar. Materialnya terdiri dari barang-barang berharga yang biasanya digunakan untuk membuat senjata sendao. Biaya dan bahan yang dibutuhkan untuk kapal sebesar itu sangat luar biasa. Luo Xiu sendiri tertegun. Membuat satu kapal seperti ini mungkin memerlukan kolaborasi dari semua kekuatan Dewa Kaisar di dunia Sentian dan Kunlun, bahkan itu pun belum tentu cukup. Selain jumlah material yang menakjubkan, pembuatan kapal ini membutuhkan keterampilan tingkat tinggi. Dibutuhkan puluhan ahli pembuat senjata tingkat Kaisar untuk bekerja sama menciptakan kapal sebesar dan sehebat ini.
Bersambung.